Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama kami atas nama keluarga Bapak Johan Elwarin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah boleh meluangkan waktu untuk bersama-sama kita beribadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Selamat beribadah. Selamat malam. Shalom, selamat malam. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan sehingga hari ini kita boleh menjalani hidup, kita boleh diberikan kekuatan dalam tugas, dalam mengerjakan setiap pekerjaan dan aktivitas kita. Juga kami mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan sehingga malam hari ini kita boleh diberikan waktu untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan bersama dengan keluarga Bapak Johan Elwarin. Karena itu kami berterima kasih kepada keluarga yang telah bersedia untuk menerima pelayanan ibadah rumah tangga malam hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati iman kita untuk memulaikan ibadah kita. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10, bait pertama, pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita habiskan ibadah kita, kebaktian kita bersama keluarga Johan Elwarin. Jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17, bait pertama, Tuhan Allah hadir. Mari kita siapkan hati kita untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini terambil dari Mazmur pasal 71 bait
Mazmur pasal 71 ayat 22. Namun sebelum kita membacanya, mari kita memohon pimpinan penyertaan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami sudah siap untuk belajar akan firman-Mu. Di hadapan kami firman-Mu sudah terbuka. Namun sebelum kami membacanya dan merenungkannya, kami mohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itulah yang memampukan kami untuk mempelajari, terlebih melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkannya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 71 ayat 22 berkata demikian. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaan-Mu ya Allahku, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Sekali lagi saya bacakan. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaan-Mu ya Allahku, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Demikian pembacaan kita. Yang disebut berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih ketika kita merenungkannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, menikmati kehidupan yang diberkati merupakan kebanggaan, merupakan kerinduan setiap kita orang percaya. Karena diimani bahwa hidup adalah anugerah. Jadi ketika kita menikmati kehidupan yang diberkati, itu sangat merupakan kebanggaan. Maka ucapan syukur layak disampaikan oleh setiap kita, oleh setiap orang percaya kepada Tuhan, sebagai ungkapan iman, rasa terima kasih, dan sebagai tanda kesetiaan kita atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan sering diartikan dengan iman dan percaya, di mana seseorang menyerahkan totalitas hidupnya yang seutuhnya hanya kepada Tuhan sebagai penolong dan penyelamat dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Apalagi di situasi yang saat ini kita jalani, COVID-19. Jadi ketika kita tetap dalam perlindungan Tuhan, maka ungkapan syukur selayaknya disampaikan, diungkapkan, walau dalam realitas kesetiaan iman kita sering dipertanyakan, bahwa apakah kesetiaan kita kepada Tuhan sungguh-sungguh. Karena banyak orang yang saat ini terjerumus oleh hal-hal yang bersifat sementara. Misalnya jabatan, kuasa, kekayaan. Bahkan ada juga orang yang terjerumus
karena penderitaan dan berbagai keinginan lainnya yang sering mempertaruhkan kesetiaan. Dalam keadaan yang kita jalani, dalam realitas yang kita lihat sekarang ini, di tengah COVID-19, Tuhan menuntut kesetiaan kita. Apakah kita tetap setia dalam mengiring Tuhan? Apakah kita tetap setia untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan, atau malah sebaliknya? Jadi saya katakan tadi bahwa banyak hal yang membuat orang terjerumus, membuat orang tidak lagi setia pada panggilannya. Firman Tuhan saat ini yang telah kita baca menegaskan tentang kesetiaan Allah yang telah menolong dan memberi kekuatan kepada kita. Hal inilah yang menjadi motif atau alasan pemazmur dalam bacaan kita untuk menyatakan syukur, dan ia bermazmur kepada Yang Kudus Israel. Ucapan syukur pemazmur adalah wujud iman. Ucapan syukur pemazmur merupakan bukti kesetiaannya kepada Allah yang setia, yang ia sebut sebagai Yang Kudus Israel, karena diyakini bahwa di atas segala sesuatu, di atas segala hal yang terjadi, hanya kekudusan Tuhanlah, hanya kekudusannya lah yang menjadi sumber puji-pujian yang sangat kreatif, harmoni, karena dipadukan dengan musik gambus dan kecapi. Perpaduan musik gambus dan kecapi merupakan puji-pujian yang merdu, puji-pujian yang kreatif, dan ini adalah sebuah kolaborasi yang sangat menarik, yang sangat spektakuler. Mengapa pemazmur melakukan hal ini? Saudara-saudara, pemazmur tidak sekedar mengungkapkannya. Pemazmur tidak sekedar melakukannya. Tentunya ada alasannya. Karena ia merasakan kesetiaan, ia merasakan keajaiban, ia merasakan penyertaan dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupannya. Itulah sebabnya ia menyatakan, ia mengungkapkan mazmur dengan gambus dan kecapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam membangun keluarga Kristen biasanya ada banyak hal yang dirindukan. Salah satunya yaitu kesetiaan. Hubungan pacaran pun demikian. Mengapa kesetiaan menjadi tolak ukur dalam membangun rumah tangga? Mengapa kesetiaan menjadi tolak ukur dalam menjalani hubungan pacaran? Saudara, karena kesetiaan menjadi salah satu kerinduan setiap orang untuk dimiliki, terlebih dipraktekkan dalam menjaga keutuhan hubungan, untuk menjaga keutuhan keluarga. Karena kesetiaan dapat menjaga nilai persaudaraan, kesetiaan dapat menjaga nilai persahabatan dan nilai sosial, agar kerukunan tetap terawat. Dan terkhusus bagi keluarga, kesetiaan merupakan tiang atau penopang
kehidupan itu sendiri agar memiliki kualitas sebagai wujud kesetiaan kita kepada Tuhan. Itulah alasannya mengapa kesetiaan menjadi salah satu syarat dalam membangun suatu hubungan. Misalnya dalam kesetiaan yang dimiliki orang tua. Ketika orang tua memiliki kesetiaan, memperlihatkan kesetiaan, anak-anak pun dapat menikmati, dapat meneladani ketika kesetiaan itu ditunjukkan, ketika kesetiaan itu dipraktikkan dalam keluarga. Dan hal itu bisa menjadi bekal bagi anak-anak ketika ia dewasa, ketika ia berencana untuk membangun sebuah keluarga, sehingga kemudian hari ia akan menjadi anak yang dapat mendatangkan sukacita bagi keluarga itu sendiri. Karena itu sebagai keluarga Kristen, jangan jemu-jemu melakukan kesetiaan. Tuhan tidak jemu-jemu terhadap saya dan saudara. Kesetiaan Tuhan selalu dinyatakan dalam keadaan, dalam kondisi apapun. Kita pun harus demikian. Tetaplah praktekkan kesetiaan. Tetaplah miliki kesetiaan. Tetaplah lakukan dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kesetiaan merupakan perekat yang berfungsi mengikat ikatan cinta kasih keluarga dengan Tuhan yang nampak dalam hubungan suami istri, yang nampak dalam hubungan orang tua, anak, dan kakak beradik, serta antar teman sesama, yang merupakan bukti kesetiaan kita pada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengungkapkan kesetiaan sangat mudah, tetapi melakukannya sangat sulit. Tapi mau tidak mau, kita harus berusaha, kita harus melakukannya. Karena Tuhan begitu setia mengasihi kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, asal kita mau berusaha dan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Karena itu salah satu hal yang dapat kita lakukan adalah berdoa. Kita harus tekun berdoa kepada Tuhan, memohon bimbingan Tuhan agar kita tetap dimampukan untuk konsisten untuk mewujudkan kesetiaan yang telah kita ungkapkan, yang telah kita bangun dalam kehidupan keluarga yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga kesetiaan kita tetap ada, bahkan terpelihara. Terlebih kesetiaan kita dalam mengiring Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kalau saat ini kesetiaan mulai diragukan akan nilainya di tengah-tengah kehidupan karena berbagai keinginan, sehingga muncul ketidaksetiaan, egoisme, dan kepentingan diri sendiri. Karena itu kita harus membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, sehingga kita dapat dimampukan menjalani hidup, kita dapat dimampukan konsisten dengan janji-janji kita dapat dimampukan untuk senantiasa setia
melakukan tugas dan tanggung jawab kita, tugas panggilan kita, baik sebagai suami, sebagai istri, anak, dan sebagainya. Terlebih tetap setia dalam mengiring Tuhan dalam keadaan apapun. Karena itu marilah kita mendekat pada Tuhan, sebab Tuhan adalah sang penolong bagi kita. Tuhan senantiasa setia menyertai perjalanan kehidupan kita hingga sampai saat ini, sampai hari ini kita masih ada karena bukti kesetiaan Tuhan yang senantiasa memberikan kita kekuatan, kesehatan, memberikan kita umur panjang. Jadi dalam kehidupan rumah tangga atau dalam keadaan apapun, datanglah, berserulah kepada Tuhan agar Tuhan menolong. Tuhan memampukan kita untuk tetap setia mengiring Tuhan, terlebih dalam menghadapi kehidupan di tengah situasi pandemi COVID-19 yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, yang mencemaskan dunia. Tetapi sebagai orang percaya harus yakin bahwa dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, Tuhan tetap hadir. Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya bagi kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan pribadi. Terpuji nama Tuhan. Amin. Jemaat kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kepada Tuhan lewat persembahan. Mari sambil kita memberikan persembahan, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 367. Bait pertama, Padamu Tuhan dan Allahku. Mari jemaat kasih Tuhan, kita sama-sama masuk dalam doa syafaat sekaligus doa persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur untuk segala penyertaan-Mu, segala lawatan-Mu dalam kehidupan kami, di mana atas perkenanan Tuhan sepanjang hari yang telah kami lewati, kami boleh menjalani, boleh melakukan berbagai aktivitas kehidupan kami dengan baik. Kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan. Malam hari ini kami boleh beribadah, kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk senantiasa setia dalam tugas kami, setia dalam panggilan kami, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin menyatakan kemurahan Tuhan, semakin setia dalam mengiring Tuhan di tengah dunia ini. Bapa dalam kerajaan sorga, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami, sehingga dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, kami senantiasa mampu menjadi terang, mampu menjadi garam di tengah-tengah dunia ini.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk segala penyertaan Tuhan. Malam hari ini kami boleh bersyukur bersama dengan keluarga di tempat ini. Karena penyertaan Tuhan, tepat hari ini usia perkawinan mereka boleh bertambah 1 tahun lagi, yang ke 21 tahun. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka. Usia perkawinan mereka ini terjadi bukan secara kebetulan, tapi semata karena penyertaan Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, tentu ada suka duka yang mereka hadapi, mereka alami. Namun atas penyertaan Tuhan, atas kesetiaan Tuhan, mereka boleh melewatinya dengan baik, dengan penuh sukacita, sehingga hari ini usia pernikahan mereka bertambah 1 tahun lagi. Bapa di sorga, berdoa buat kesehatan keluarga yang mereka alami, mereka nikmati dalam kehidupan mereka sekeluarga. Dalam kondisi, dalam situasi apapun yang mereka alami, namun mereka senantiasa mengucap syukur segala penyertaan Tuhan, segala kasih sayang Tuhan yang mereka alami, nikmati dalam kehidupan mereka. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Johan Elwarin dalam tugas dan pekerjaan yang jauh dari keluarga. Saat ini ada di Timika, Papua. Tuhan kiranya hadir memberkati, Tuhan kiranya memeliharakan kehidupan hamba-Mu ini siang dan malam, memampukan hamba-Mu ini dalam tugas tanggung jawabnya, dalam pekerjaannya, sehingga ia boleh menekuninya dengan penuh sukacita, ia boleh mengerjakannya dengan penuh hikmat dari Tuhan, dan ia boleh menikmati akan kebaikan, kemurahan, bahkan berkat-berkat Tuhan. Meskipun mereka jauh dari keluarga, namun mereka tetap satu dalam pengharapan, satu dalam iman kepada Yesus Kristus. Bapa dalam kerajaan surga, juga berdoa buat ibu rumah tangga Nyonya Elizabeth dalam mendampingi suami dan anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kesehatan, bahkan ia senantiasa setia dalam tugas tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, dalam mengurus keluarga, mengurus rumah tangga, bahkan mengurus anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Mampukan terus hamba-Mu ini, mampukan terus ibu kekasih ini dalam tugas tanggung jawabnya, sehingga ia boleh setia, ia boleh tabah sabar dalam menjalankan, melakukan setiap tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Bapa dalam kerajaan surga, berdoa buat anak-anak yang Tuhan anugerahkan, berdoa buat anak kekasih Angel dalam perkuliahannya. Tuhan kiranya memberkati anak kekasih ini, memberikan yang terbaik, bahkan memampukan anak kekasih ini untuk senantiasa tekun dalam studinya, menekuni setiap proses yang sedang ia jalani saat ini. Tuhan kiranya mencukupkan segala kebutuhan, bahkan memberikan ia semangat dalam menjalani dalam proses perkuliahannya, sehingga ia boleh melewatinya dengan baik, ia boleh menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Bapa dalam kerajaan surga, berkati dalam masa mudanya, sehingga anak-Mu ini boleh menjadi anak yang taat, yang setia dalam mengiring Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, juga berdoa buat Nyong dalam
mencari pekerjaan. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu bagi anak kekasih ini. Berikan kekuatan, berikan ketabahan dalam menanti janji Tuhan, dalam menanti karya Tuhan, sehingga ia boleh mendapatkan pekerjaan sesuai yang ia inginkan, bahkan sesuai dengan rencana Tuhan. Mampukan dia Tuhan ketika ia sudah mendapatkan pekerjaan untuk menekuninya, untuk mengerjakannya dengan baik, sehingga nama-Mu lah yang dipuji, dimuliakan. Berkati dalam masa mudanya, dalam pergaulannya, sehingga anak kekasih Nyong tetap dalam lindungan penyertaan Tuhan. Juga berdoa buat anak kekasih Riko dalam pendidikannya di bangku SMA. Tuhan berkati anak kekasih Riko. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, berikan umur panjang, berikan semangat dalam belajar. Jauhkan dari mara bahaya, bahkan godaan-godaan duniawi yang bisa mengalihkan perhatiannya untuk tetap berada dalam penyertaan Tuhan. Karena itu nyatakan kuasa-Mu, lindungi anak kekasih ini, sehingga ia boleh menjalani pendidikannya dengan baik, boleh mempergunakan masa pendidikan ini untuk membekali diri demi untuk masa depannya di kemudian hari. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Berdoa buat usaha yang saat ini keluarga sedang jalankan, usaha kecil-kecilan. Tuhan kiranya memberkati usaha yang mereka sedang jalankan ini. Mampukan mereka ya untuk senantiasa menekuni setiap usaha yang saat ini mereka jalankan, sehingga mereka dapat menikmati akan kemurahan Tuhan. Dari usaha ini mereka dapat menikmati akan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, terlebih dipakai untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, berdoa juga buat keluarga Mama Angel yang ada di kampung, yang ada di Ambon. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam kehidupan mereka, lindungi, sertai, berikan mereka kekuatan kesehatan, sehingga mereka senantiasa boleh menikmati akan kemurahan Tuhan, menikmati akan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang lain dari keluarga ini, sehingga mereka tetap dalam lindungan penyertaan Tuhan. Ajar mereka ya Tuhan untuk senantiasa setia dalam mengiring Tuhan, mengikut Tuhan dalam keadaan, dalam kondisi apapun, sehingga mereka tetap dalam lindungan penyertaan Tuhan. Mereka menjadi anak yang taat, yang setia, menjadi anak-anak Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, juga kami berdoa buat jemaat yang boleh mengikuti akan ibadah rumah tangga bersama dengan keluarga Bapak Johan Elwarin. Berkati jemaat-Mu dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka masing-masing, dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka tetap dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, sekali lagi kami memohon kepadamu, Tuhan kiranya memampukan kami semua untuk menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang taat dalam mengiring Tuhan, dalam situasi, dalam keadaan apapun. Bapa dalam kerajaan surga, dalam doa kami juga ini pada malam hari, dalam doa kami
telah memberikan ungkapan syukur, segala penyertaan Tuhan, segala berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan ini, sehingga dapat dikelola dengan baik, dapat diatur dengan baik untuk pelebaran pelayanan dalam jemaat maupun di mana saja yang Tuhan tentukan. Inilah kami ya Tuhan yang datang berdoa kepadamu. Kami sekali lagi datang berdoa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang telah menyempurnakan doa kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk senantiasa setia dalam tugas tanggung jawab kita dalam keadaan apapun. Mari kita iringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 451 bait pertama dan kedua, Bila Yesus berada di tengah keluarga. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera, berbuatlah seperti apa yang difirmankan Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat disilakan duduk kembali.